A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa wa 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi sori wa yassiri amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita. Insya Allah hari ini bukan tadabbur dulu ya, karena kita jadwalkan untuk hadis Arba'in Nawawiyah. Insya Allah kita coba selesaikan. Arba'in Nawawiyah itu namanya kan 40 hadis, tapi sebenarnya total hadisnya ada 42. Insya Allah kita terus bahas sampai selesai, dan sekarang kita sudah masuk yang hadis ke 40. Setelah nanti kita selesaikan ini 4142, terus kemudian nanti kita bisa juga lanjut tadabbur. Tadabbur Quran juga aspek yang penting ya. Jadi paling tidak bagaimana kita bisa menimbulkan motivasi atau mendapatkan inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran ya. Untuk hari ini insya Allah kita bahas berkaitan tentang hadis, dan saya coba paling tidak untuk bisa mendapatkan atau menggali inspirasi dari hadis yang kita bahas di sini. Jadi kita kasih temanya kan ya, hadis Arba'in Nawawiyah hadis yang ke-40. Nanti kalau ada waktunya kita tambahkan dengan konsep yang namanya time management. Karena dari apa yang saya pahami ini sangat dekat sekali tentang mengenai bagaimana kita mengelola waktu kita ya, berkaitan dengan tema yang dibawa oleh hadis ini. Baik, sekarang kita coba mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata bahwa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimamkinaya faqala. Jadi akhadha Rasulullah. Jadi Rasulullah, kalau akhadha kan tek ya. Jadi Rasulullah akhadha sallallahu alaihi wasallam biman kibaniyah. Jadi Rasulullah memegang pundaknya Ibnu Umar ya. Jadi pegang dua gitu ya. Faqala, dan Rasulullah berkata, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil ya. Kun fi dunya, jadikanlah di dunia ini atau kehidupan dunia ini ka'annaka, seolah-olah seperti engkau gharibun. Gharibun sebagai apa, orang asing ya, au abiru sabilin, atau atau seorang yang sedang sabilin, jadi sedang berjalan atau melakukan perjalanan. Ya, jadi jadikanlah kehidupan dunia ini seolah kau itu sebagai orang asing, dan juga atau sebagai orang yang dalam perjalanan. Itu satu hadis. Kemudian di hadis lain, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar berkata ya, yaqulu iza amsayta fala tantaziri sabahan wa ija asbahta fala tantaziri masa'a wa khudz min sihatika lima radika wa min hayatika limautika. Iza amsaita, dan saat, jadi melanjutkan ya, saat engkau, amsaita itu kalau waktu sore ya, wala tantazir sobahan, dan saat kamu sedang di sore hari, maka fala tantazir, janganlah kalian menunggu sobahan, menunggu sampai pagi. Jadi maksudnya saat sudah sore ya jangan diam aja, nunggu besok pagi aja, intinya gitu ya. Wa idza asbahta fala tantazir, dan jika kalian di pagi hari fala tantazir masa, dan janganlah kalian menunggu sampai sore hari atau sampai malam hari. Wa khus min sihatika limaradika, dan ambillah sihatika, waktu sehat kamu, limaradika, dari waktu sakit kamu. Maksudnya manfaatkanlah masa sehat kalian sebelum kalian sakit. Ya, kemudian wa min hayatika limautika, dan juga dari
hidupnya kalian sebelum kematian kalian. Kira-kira dari hadis ini apa yang kita dapat? Manfaatkan waktu ya. Jadi waktu itu penting sekali kan. Tadi kan dikatakan bahwa pertama konteksnya jadilah orang asing, atau orang dalam perjalanan. Jadi maksudnya do not clutter ourselves with something that is not really important, ya kan? Nanti kita tahu bahwa apa yang penting, what is more important, what is the most important thing in our life. Let's focus on that because there's so many stuff around us, ya kan? So many stuff that maybe influence us, so many stuff that we need to handle day to day dan sebagainya. But kata Rasulullah SAW, fokus pada sesuatu yang important. Ya. Makanya tadi disebutkan bahwa jadilah ka'annaka gharibun aw abirus sabilin. Seolah you are a foreigner, as you are on the dalam perjalanan, on the trip. Ya, jadi sama waktu kita misalkan yang masa studi di sini yang memang tidak ada niatan untuk tinggal di sini misalkan gitu ya. Fokus to what need to be done. Jadi kalau ada yang nanti mumpung di sini nih kita kerja yang banyak aja misalkan gitu ya, atau mumpung di sinilah udah embrace atau ya grab everything we can. Tapi akhirnya jadi yang penting itu nanti akan terpinggirkan. Tapi kalau misalnya tadi nulis tesis mungkin perlu relax, perlu waktu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi paling tidak fokus yang utamanya tuh di situ intinya gitu. Atau juga tadi di hadis selanjutnya adalah ketika sore hari jangan nunggu sampai pagi. Ya, artinya sesuatu yang kita bisa lakukan right now, just do it right now. Do not wait until the next day, intinya gitu ya. Istilahnya jangan procrastination, intinya bahasa Inggrisnya ya. Do not be procrastinate. What you can do today or night, right now, do it. Do not wait until the next day. Ya. Kemudian wahus min sihatika limarodika. And since your healthy time atau waktu yang kita masih sehat, do not wait until we get sick. Ya. Saat sehat kita bisa misalkan visit our friend atau do study dan sebagainya. Do not waste that time and waiting until we got sick. Kalau kita udah sakit akhirnya, waduh kenapa dulu kita waktu sehat ya gak begini. Akhirnya nothing can be done. Ya, if we just wait until our sickness happening. Ya. Atau juga wa min hayatika limautika. Dan juga dari our life before the time is finished. Manfaatkan waktu hidup kita sebelum ajal sampai. Karena kalau udah ajal artinya udah menyesal ya. Nah, saya pernah ingat ada yang namanya ada satu guru manajemen bilang ada konsep yang namanya I think people living in Western the concept called deathbed ya. You know what's a deathbed kan? Deathbed itu artinya apa? That's the time kita sudah menjelang ajal, sudah tinggal di tempat tidur aja, tinggal nunggu ajal, intinya gitu ya, deathbed namanya. Ya kan? Nah, deathbed itu artinya that's the time when semua penyesalan akhirnya keluar. All the penyesalan, regretness. Why didn't I do that when I was still healthy? Why didn't I do that when I still got money? Why didn't do that when I still got my family around me? Misalkan gitu ya. Jadi itu sesuatu yang artinya sebagai pengingat buat kita. Jadi artinya bahwa when the time is come, when we are on the deathbed, at the time when we can't do anything. Then the time we all the regretness coming up. Ya. Jadi artinya bahwa do not wait until that time. Sesuai dengan prinsip dari hadis ini, do not waste the time until we can't do anything. Jadi intinya itu. Jadi it's about the time. It's about how we saving the time. It's about how we are maximizing atau ada istilahnya seize the time, seize the day. Untuk memanfaatkan waktu tersebut. Jadi hadis ini kedudukannya sangat tinggi karena menghimpun segala bentuk kebaikan
dan juga menghimpun segala nasihat ya. Jadi ini juga salah satu yang dipakai supaya kita tidak berpanjang angan-angan. Oh ya, berpanjang angan berarti tidak apa ya, oh pengen begini, oh pengen begitu, aku pengen jadi apa ya, pengen jadi apa, but we don't take effort. Ya istilahnya we are not the action taker. Yeah. There's no action that we take to realizing our dream. We just put so much dream in our life. Yeah, I like to be here. I like to go there. I like to study this. I like to seperti apa namanya tadi kita ya belajar tahsin. Ya, belajar tahsin. This is our opportunity gitu kan. I know we wasting our youth ya, not studying all the important thing. But now there's come an opportunity. We have Ustaz Taufik teaching about the tahsin, about the tajweed gitu kan. And I know we missed those kind of when we were still young. So now it's our opportunity to pay back, to apa namanya, memanfaatkan waktu supaya we are not miss. Paling tidak meskipun it's not perfect, but at least we put our effort di sana sehingga akan ada perbedaan saat dulu kita belum ikut kajian tahsin sama setelah kita ikut kajian tahsin. I think there must be some improvement in the way how reciting the Quran itu ya gitu. Jadi artinya seize the opportunity, any opportunity that just coming up, just take it. Kita do not waste it ya. Artinya we are supposed to be an action taker. Jadi makanya ini juga kalau dalam apa namanya dalam ajaran agama kita kan ada konsep yang namanya tulul amal. Tulul amal itu artinya cuma berpanjang angan-angan ya. Pengennya begini, pengennya we don't do anything about that intinya gitu ya. Jadi tulul amal dan itu adalah salah satu yang dicela oleh agama kita. Tulul amal intinya gitu ya. Jadi bahwa kita ditegaskan we have to be like a musafir, like a people on a journey, on the trip ya. So dunia itu adalah posisi antara di sini kita lahir, di sini tujuan our apa namanya akhirat ya, ada the afterlife itself. Dunia itu is in between. Dunia is not been designed to be our permanent place ya. Dunia is not been designed to be our destination. But this is like a gate. This is like a bridge between starting point and the end point itself ya. So we are really need to seizing the time, focus on the thing that actually our destination is here, afterlife. But this one is the way we prepare what kind of afterlife that we like to have. Yeah, what kind of quality of the afterlife that we need to prepare by just maximizing what we can get during our life in this dunia, in this world. Ya, sekarang kan ada siapa? Kan Elon Musk ya, he try to be able to prepare the life in Mars misalkan itu dan sebagainya because they think world is no longer sustainable because of the growth of population, the growth of the shortage of the resources, those kind of thing, and all the pollution, all the global warming, everything. They just think maybe we find another place to live. But I think he forgot that actually he might not be able to have all enough to reach this kind of destination, which is fine. Maybe he prepare for the next generation, yeah. But at least he can do something about that. But I think again, yang paling penting adalah yaitu tadi, our time is limited. Yeah, even though some people say I can reach like 100 years of age. But 100 years, maybe for the young people, oh, that's so long, 100 years. But for people that already 99.9 years old, just another 1 year to go. Jadi artinya sepanjang-panjangnya kehidupan dunia is always limited. Yeah, even if we been given like 1,000 years of life, for instance, which is very, very long. Ya, kalau kita lihat di riwayat nabi-nabi terdahulu ya, Nabi Nuh dan sebagainya umur sampai 900 years, it's very long gitu kan. But when we already 999.9, it's already very short. So I think again
let's put our focus to the most important thing. Eternal life, inshallah, which is afterlife itself, is that's the eternal life when there is no end. That's what Allah janjikan ya di Quran, bahwa kehidupan yang apa namanya yang abadi ya khalidina fiha abada. Khalid artinya kekal, abada tanpa ada akhirnya. That's the life that we are aiming, ya kan? Nah, untuk kita menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang eternal, we need to think about what's the best kind of life that we like to achieve there. Ya, artinya ya seperti kita bilang target kita adalah living in Jannah. But what kind of Jannah that we try to aiming? What we are aiming, what kind of Jannah that we try to achieve? We like to be at the highest possible position, ya kan? Jannatul Firdaus misalnya. But how to get to that level? So that's the time when we try to understand darajat atau tingkatan-tingkatan itu bisa dicapai dengan apa intinya gitu kan. Then we start to prepare ourselves, aiming for the highest, ya kan. Jangan yang penting masuk surga aja ya. Meskipun di hadis lain kan dikatakan bahwa ada seorang Badui yang datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, apakah kalau aku sudah syahadat, sholat, bayar zakat, ya, kemudian puasa, kemudian haji kalau saya mampu, and that's it, I don't add anything extra on that one, apakah aku akan masuk surga, intinya gitu kan. Rasul bilang, iya kamu akan masuk surga. Jadi that's the bare minimum. Ya memang tidak disebutkan surga seperti apa yang akan diberikan oleh orang yang bare minimum ya, tapi paling tidak it is good starting point, but that's supposed to be our starting, not the final destination or final objective that we are trying to achieve in here. So that's why we need to aiming the highest possible position in this case, yeah. Okay, jadi living in this world, in this dunia, we need to treat ourselves like traveler, ya. Dimana at the time when we prepare segala perbekalan ya untuk menjemput kehidupan yang sebenarnya. Seperti saya pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa kita ini kehidupan dunia ini seperti kita sedang tidur. It's like we are sleeping now. The actual time when we are waking up is actually when we are dying, ya kan? Ketika kita mati itulah saat dimana kita bangun. Just at the time when we waking up from our sleep. So it means that that's the actual life. Yeah, it is all this thing here. It's just like living in a dream, yeah, in a night dream gitu intinya gitu. Jadi, but it doesn't mean that actually we try to ignoring the kind of life that we still in this world gitu. Karena itu tadi, this is the time when we prepare what kind of life in the akhirat. So I think we need to really prepare or make it the best preparation we could ever make in this kehidupan dunia. Ya. Kemudian Rasulullah SAW adalah tadi ya ada beberapa aspek yang kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama adalah beliau seorang guru yang baik. Makanya saat beliau ingin menyampaikan pesan yang sangat penting, tadi kan dia memegang pundaknya tadi Ibnu Umar ya. Holding his Ibnu Umar shoulder to put more attention. Wahai Ibnu Umar ya, dengarkan, this is important, intinya gitu kan. Sehingga dia put full attention to what Rasulullah SAW say, about what Rasulullah SAW would like to say to him. Ya, itu adalah salah satu cara. Jadi dia to grab the attention of all his student or his follower, if he'd like to deliver a very important message. Ya, itu tadi ya. Jadi itu salah satu cara metode pendidikan dari Rasulullah SAW. Ya. Seperti juga dalam hal lain saat Rasulullah SAW mengajarkan Ibnu Mas'ud ya tentang tasyahud gitu ya. Yang beliau lakukan adalah beliau meletakkan telapak tangan di antara kedua telapak tangan. Jadi artinya saat Rasulullah mengajarkan tasyahud, Rasulullah memegang telapak tangannya Ibnu Mas'ud, dipegang gitu. Ya kan? Jadi kayak grab the attention, fully the attention. Listen, gitu ya. This is important. And he say that, it's not just like, hey listen, this is important.
but yeah, it's not grabbing the attention of of his follower. Ya, itu salah satu cara. Ya. Kemudian ditegaskan lagi bahwa kehidupan dunia itu adalah fana. Fana itu artinya sesuatu yang akan hancur ya. Kulu sain halutun ila wajhaka ya. Sesuatu atau semuanya itu akan hancur kecuali wajhaka, kecuali engkau ya Allah. Ya itu kan di salah satu surat ya. Kulu nafsin juga di ayat lain, kulu nafsin dha'iqatul maut. Every kind of life will always has atau akan merasakan namanya end of life, akan merasakan kematian. Jadi artinya never ever put berangan-angan bahwa kita akan hidup selamanya di dunia ini. Ya makanya kalau kita lihat, I think majority of people still praising people that could gain a lot of wealth when they're living in the world, which is fine. But they put that as the main objective, ya. Seperti yang terkenal misalkan kalau pernah ikut kelas-kelas mengenai investment misalkan ya, people always praising Warren Buffett, for instance. Yeah, he's the leader in what we call value investing. How to invest something with the time so you could grab the most you can get ya. Itu jadi atau yang suka disebut misalnya Robert Kiyosaki ya, yang misalnya yang poor dad, rich dad, poor dad ya, itu udah itu that's the inilah ultimate ya. It's fine, nggak apa-apa selama ya itu tadi jangan put the wrong priority of what the objective that we try to achieve in here. Kemudian di salah satu ayat, di ayat Al-Luqman ya, di ayat yang ke-34, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum madza taqsibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi aradin tamut. Wa ma tadri, dan tiada seorang pun dapat tahu ya, nafsun madza taqsibu, tentang seseorang apa yang akan dia usahakan ghadan besok ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi aradin tamutu ya. Dan tiada seorang pun yang tahu kapan dia akan berakhir hidupnya ya. Atau kapan bumi ini akan habis atau hancur. Jadi we do not know what will going to happen tomorrow. People could make some prediction based on certain calculation. Now we got the artificial intelligence, for instance, yeah, based on the historical data, then we can try to predict our future. Karena ada satu konsep bahwa history is a repeat. History itu, sejarah itu akan berulang. Ya, dari masa ke masa. Ya. Sesuatu yang sudah terjadi dulu akan terjadi lagi di masa depan. Nah, konsep itulah sebetulnya dari data-data yang bisa dikumpulkan, put into the system, now we call it artificial intelligence, and we try to predict what will going to happen in the future based on what certain calculation, what certain learning process of the artificial intelligence. Ya. But what's the actual thing? We never happen. We can make some prediction, but there's no guarantee that would happen. Ya, seperti misalkan market crash, for instance, ya, people can predict, this maybe there's every like a 10-year cycle, it might happen like that, which is mungkin itu juga bagian dari sunatullah ya, sesuatu itu akan selalu berulang, dan makanya kalau kita lihat di Quran banyak sekali diceritakan berkaitan tentang kehidupan umat-umat terdahulu. Quran is not just about telling how to live Islam way, but also telling the story, the history about what has happened to the old people before our life. Ya, before kehidupan sebelum kita ada sekarang ya, dari kehidupan umat-umat terdahulu. Apa pentingnya sih gitu loh? Just by knowing the history would be having some beneficial value for us, gitu kan? Ternyata karena memang sesuatu itu akan selalu berulang ya. Seperti kita lihat berkaitan tentang misalnya contohnya umat Nabi Lut gitu kan. We never ever have thought that actually those kind of things will happen in the future, but actually now we know it's happening now, gitu kan? It's happening now, gitu kan? Makanya kenapa sih cerita tentang Nabi Lut, cerita tentang nabi-nabi sebelumnya diceritakan lagi di Quran. Dan kita harus istilahnya membaca terus untuk mengingatkan kita, there is some condition.
Karena apa? Karena the life in the future is nothing more than just what happening in the past. Intinya gitu. Kenapa pentingnya story-story diangkat di Quran ya? Jadi artinya bahwa sebetulnya Quran itu banyak mengungkap hal-hal yang sifatnya rahasia, sifatnya yang tidak akan bisa diprediksi oleh perhitungan manusia apapun. If we could make any the best prediction, we never ever be able to predict what gonna be happen in the future. But Quran is an exception because Quran is come directly from Allah. Yeah, we call it as a revelation. We're not calling as a calculation or prediction or anything similar to that. But Quran is about revelation. Yeah, even science cannot debunking istilahnya apa cannot memecah mitos tentang kehidupan afterlife. There is no such a way science can prove there is a life after life. Ya, karena apa? Karena science is limited in terms the way they try to, because science is about measurement, science about phenomenon, ya, science about what we could see and how we could make some calculation based on that particular information. That's it, gitu kan. But life after life is something that cannot be captured by the apa namanya indera manusia, ya. Because it's not about the life in this world, it's about the life after this world. Jadi memang tidak bisa diprediksi. Makanya sebetulnya kita sangat beruntung bahwa mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Quran. Satu mukjizat yang kita bisa nikmati sampai sekarang. Ya kan? Umat Bani Israel punya Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat yang luar biasa. Bisa membelah laut, yang bisa mengubah tongkat menjadi ular dan sebagainya dan sebagainya. Umat Nabi Isa juga punya punya satu kebanggaan bahwa nabinya punya mukjizat yang bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangunkan orang yang meninggal, ya. Meskipun bangunnya terus kemudian akan meninggal lagi. Jadi bukan bangun terus kemudian hidup terus, intinya gitu ya. Sama juga mukjizat Nabi Ibrahim yang dia membelah burung, dipecah-pecah, dicacah-cacah, kemudian disebarkan di many places. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim mau memanggil sesuatu dan burung itu kembali menjadi burung yang utuh. Ya, kemudian jadi hidup, tapi bukan terus hidup terus. Kemudian setelah mukjizat itu been shown to Nabi Ibrahim, and then the bird mati lagi, intinya gitu. Jadi sifatnya sementara. Jadi artinya bahwa mukjizat yang luar biasa dari nabi-nabi terdahulu untuk umat-umat terdahulu itu tidak bisa dinikmati lagi sekarang itu. Because the intention is actually mukjizat just to prove bahwa nabi tersebut adalah benar sebagai utusannya Allah gitu. Karena kan banyak diragukan. Karena untuk alam pemikiran masa itu, the concept of death is still beyond the comprehension. Ya, it's not really easy to understand those kind of concept. Makanya untuk istilahnya to give a shock to the human mind, they need to see something that extraordinary they can't even think about it, gitu kan. Kayak mukjizat-mukjizat itu kelihatan secara physical is very extraordinary, luar biasa, sehingga membuat orang, this is something that I can comprehend, so must be what you say is really a truth. At least menimbulkan atau membuka pemikiran bahwa ya pesan yang disampaikan adalah pesan kebenaran. It's a truth, ya intinya gitu. Nah, Nabi SAW mukjizatnya adalah Al-Quran itu sendiri. Dan kita masih bisa nikmati mukjizat dari Nabi tersebut sampai sekarang. Makanya saat ada membaca Quran, baiknya juga memahami maknanya atau membaca maknanya, membaca tafsir dan sebagainya. Karena there's a lot of secret there gitu kan. A lot of kunci-kunci keberhasilan dalam kehidupan. Tidak hanya kehidupan di akhirat, tapi how to prepare the best quality of akhirat life di sana. Jadi kembali lagi bahwa itulah mukjizat, makanya jangan kita sia-siakan Al-Quran ini. Maka di masjid kita ini di Westall kita coba perbanyak kajian berkaitan tentang Quran. Dari bagaimana kita membaca dengan baiknya, kemudian kita coba mentadaburi, mungkin ada juga kajian tafsir lagi.
supaya kita benar-benar tahu bahwa Quran is very special. Ya, artinya not everyone will have an opportunity to get this, istilahnya kalau disebut like a Pandora box ya. Box yang kita buka semua rahasia akan keluar di sana dan kita bisa ada semacam apa namanya enlightenment di sana. Ya, itu yang kita jangan sia-siakan di sana. Kemudian disebutkan lagi dalam firman Allah di surat Al-Mu'min ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya qaumi, bahai kaumku ya. Innama sesungguhnya hadhil hayatu, kehidupan ini, hadhil hayatud dunya, bahwa kehidupan dunia ini sebetulnya ada mata'un. Mata'un is just apa ya, like just senang-senang saja yang sifatnya sementara. Wa innal akhirata, dan sesungguhnya akhirat itu, wa innas, dan sesungguhnya indeed ya akhirat, ia darul qarar, dia adalah negeri yang kekal. Nah itu ada juga diingatkan lagi bahwa kita hidup di dunia ini sifatnya sementara, yang kekal adalah kehidupan akhirat. Is it worth it to spend all the effort to achieve atau istilahnya manfaatkan kehidupan dunia sebanyak-banyaknya without really preparing the actual life itself, ya kan? That question for us. Ya, apakah kita dari segi waktu yang kita habiskan sehari-hari, berapa persen yang kita habiskan untuk prepare our afterlife? We are busy working, ya. Some people are working 2 or 3 job per day, misalkan gitu ya. Have you ever think about what time that we need to spare to study our religion? Or to study some knowledge or some practice that we can keep doing it to prepare our afterlife. Nah, itu sebenarnya reflection ya. Jadi jangan sampai kita salah priority. Kehidupan sekarang istilahnya, it's very challenging ya. Karena kan the rising of the living cost, the rising of the interest rate, impact to all the commodity price will just unbelievable expensive, ya. But it doesn't mean that actually we are still neglecting the time that we spend to study our religion. So inilah sebetulnya program yang dijalankan oleh Takmir Masjid Westall. Actually we are providing some facility for people to study. You don't have to come every day, at least in the time that we could come. Just to make it easier for people to study. We don't have reference, you don't have people to ask, or just come to our mosque so they can have some discussion. But it's just more like a reminder. Yeah, actually, at least if you can spare the time here, at least this is the time for us to study, or just be a reminder for us to let's refocus. Yeah, we might wasting so much time in the past, but I think this is the time to remind us, or let's just put another priority in this case. Yeah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Mali wali dunya innama mislu wa mislu dunya kama sali raqibin. Qala fi dhili sajaratin fi yaumin sa'ifin thumma raha wa tarakaha. Ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa bahwa hubungan antara dunia dengan kehidupan dunia dengan aku, maksudnya hubungan aku dengan kehidupan dunia itu adalah seperti perumpamaan antara diriku dengan ibarat seorang penunggang kuda yang berteduh di bawah sebuah pohon di hari yang panas ya. Itu disebutkan zulli sajaratin, itu artinya bayangan pohon ya. Fi yaumin sha'if, di hari yang sha'if itu artinya summer. Kita bayangkan kalau summer di gurun tuh panasnya kayak apa gitu ya. Terik banget intinya gitu. Nah itu Rasulullah membayangkan atau membuat perumpamaan bahwa kehidupan dunia ini seperti seorang penunggang kuda jalan. Kemudian ada pohon yang teduh. Ini saat hari yang sangat panas, kemudian dia berteduh di bawah pohon tersebut, di bawah bayangan ya. Tsumma roha wa taraka. Kemudian setelah seger lagi maka dia suma roha, kemudian di bawah pohon itu beristirahat, bataroka, kemudian pergi lagi.
Intinya gitu. As simple as that. Itulah kehidupan dunia. Seperti kita berteduh di bawah pohon di hari yang panas. Kemudian setelah kita udah segar lagi, ya udah tinggalin lagi. Kita nggak akan stay di sana forever kan, intinya gitu. Itu ada perumpamaan dari Nabi SAW. Kemudian di konsep yang lain adalah bahwa ini hadis tersebut merefer kepada bahwa dunia itu adalah jalan untuk menuju akhirat, ya. Di surat Ali Imran ya di 185 yang mengatakan bahwa kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Memperdaya ini konteksnya adalah bisa menjerumuskan, ikut di lust ya, atau godaan. Oh kita hidup happy deh misalkan ya. Oh kita kan selalu kalau orang Indonesia biasanya senangnya apa? Wisata kuliner. Oh sana ada makanan enak, go deh ya kan. Oh kemarin ada warung buka di sana, halo kak, halo, oh kita ke sana ya ke sana. Jadi memang seperti itu, which is bukan hal yang salah gitu, tapi it's fine, nggak apa-apa gitu. Tapi ya jangan jadikan itu sebagai tujuan yang utama gitu. Biasanya kalau komunitas kita kan tidak jauh dari urusan makanan lah ya. Dalam hal yang positif tentunya ya, karena makanan itu memang kalau kita lihat seperti zaman Nabi SAW bahwa mereka sangat murah sekali, murah hati dalam arti mengajak orang, ayo kita makan. Ya, itu udah satu budaya yang bagus yang kita harus publik. Tapi jangan jadikan itu sebagai hal yang utama. Ya, itu adalah sebagai katalis aja. Itu bahasa manajemennya is like enabler. To enable kita untuk mencapai sesuatu yang lebih besar lagi intinya gitu ya. We invite people join our food is that's like enabler. Mungkin jadi tertarik untuk datang gitu ya tadi, tapi ada hal lain yang lebih utama yang dia dapatkan selain hanya sekedar makanan saja. Jadi apa namanya ya itu. Jadi jangan kita salah prioritas intinya gitu ya. Kemudian di surah At-Taubah bismillahirrahmanirrahim fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil ya. Bahwa sesungguhnya mata'ul hayatud dunya kenikmatan kehidupan dunia itu dibandingkan fil akhirah dibandingkan dengan kehidupan dunia illa qalil sesungguhnya cuma kecil aja. Seenak-enak hidup dunia itu nggak ada artinya gitu ya. Artinya bahwa jangan kita pengen hidupnya nyaman doang di dunia ini. We just like to live comfortable in this world and that become our major objective. But we need to think that seenak-enaknya kehidupan dunia compare to akhirat itulah illa qalil. Cuma kecil aja gitu. Ya, artinya kita punya istana yang megah di sini ya, kita punya all the maid serving our need gitu kan. We got the investment in the bank, in all the stock, everything, in property, everything, all bisa tidak habis 7 turunan intinya gitu ya. But compared to the kehidupan akhirat is nothing gitu kan. Karena apa gitu? Karena di barat referensi juga disebutkan bahwa kita bukan cuma akan diberikan rumah yang megah, tapi istana for everyone. Ya seperti ada yang namanya banyak tiga yang Allah akan memberikan reward yang luar biasa seperti misalkan ada yang namanya konsep Darus Sabar ya atau Baitus Sabar. Saat orang ditimpa musibah kemudian dia bersabar maka Allah akan beri reward yang namanya Baitus Sabar di surga nanti akan dibangunkan istana yang disebut Darus Sabar. Ini adalah rumah kesabaran. Intinya gitu. Dan bukan cuma sekedar rumah, it's just like a castle by itself. And we got all the servant there gitu kan. Ya, artinya gitu. Jadi kehidupan dunia kita harus live comfortable but do not excessive intinya gitu ya. Artinya kayak ya nggak apa-apa lah misalnya ada orang yang mungkin saya pernah lihat tuh di sosial media ada orang yang driving Lamborghini gitu kan. Hey, can I join you? Can I visit your home? Oh yes, fine. Bawa ke rumahnya udah besar sekali gitu kan. They got their own punya cinema sendiri. They got own gymnastic, they got own barbershop on their house. Ya. Kalau di Indonesia tuh suka yang namanya konsepnya flexing ya. Flexing suka menunjukkan kemewahan. Even there's some people in Indonesia in the house,
they got their own ATM system, automatic teller machine. Yeah, they got their own ATM. I'm not sure why gitu. Maksudnya it's insane gitu kan, apalagi dengan sekarang lebih marak yang namanya electronic transaction. You don't need to have hard cash to make some transaction, but they got their own ATM machine. It's happened. Jadi, ya itulah gitu. Jadi faking showing kemewahan. Karena apa? Sebetulnya ya karena ada ketidakpercayaan diri. Kalau dia tidak menunjukkan sebagai orang kaya, dianggap dia tidak punya value intinya gitu. Padahal itu tadi, ya kekayaan itu kekayaan yang gak ada artinya gitu. Dia mungkin lupa ya bahwa yang lebih penting ada to build our own quality ya. Kualitas kehidupan yang lebih baik, paling tidak kualitas dari akhlak kita ya. Kemudian juga disebutkan di surah Az-Zukhruf ya, al-akhila'u yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illa muttaqin ya. Al-akhila'u itu teman dekat ya, teman akrab ya. Yauma idzin di hari tersebut ada ba'duhum li ba'din, antara yang satu dengan yang lainnya aduun, menjadi musuh. Ya dia di dalam, karena apa? Di sana ada nanti di yauma ini itu adalah hari kiamat, hari perhitungan. Bahwa teman-teman yang dulu akrab itu bisa jadi musuh. Karena apa? Karena di sana orang istilahnya mencari justifikasi bahwa dia orang baik. Atau paling, oh saya dulu pernah menolong dia, maka dia tidak membayar, tidak memberikan saya balasan, maka saya minta dong pahala tadi. Untuk dia kumpulkan sehingga dia paling tidak bisa mendapatkan tiket masuk ke surga, intinya gitu ya. Jadi itu saling bermusuhan nantinya akhirnya kan. Illa muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena konsep orang yang bertakwa nanti di yaumil akhir itu akan saling menolong kan. Jadi ada satu riwayat disebutkan bahwa seseorang yang waktu itu mendapatkan tiket masuk surga gitu kan. Lalu dia tidak melihat temannya, teman saya kok tidak ada di sini. Lalu dia bisa meminta kepada Allah, ya Allah teman saya kok nggak ada di sini, saya ingin dia juga masuk bersama kami. Nah, karena kedekatan sebagai orang takwa, Allah berikan granted. Teman yang tadi mungkin masih dalam kesulitan dalam arti tidak punya amalan yang cukup, tapi kalau dia punya teman orang yang bertakwa, akhirnya ditarik. Sama juga seorang orang tua yang punya anak yang soleh gitu kan. Di mana anak itu akan masuk surga padahal orang tuanya masih dihisap ya, karena amalnya tidak cukup. Tapi karena dia punya anak yang soleh, anak itu akan bisa mengangkat orang tuanya tersebut. Ya itulah makanya ada konsep tadi yang namanya orang yang saling bermegah-megahan, saling menyia-nyiakan kehidupan dunia akan jadi musuh satu sama lain. Karena dia tahu dia fakir amal intinya gitu ya, kekurangan amal, maka dulu saya pernah nolong kamu dan kamu pernah berhutang sama saya. Langsung ditarik-tarik tuh. Dikumpul-kumpulkan ya. Jadi akhirnya saling bermusuhan. Tapi kalau orang takwa adalah saling tolong-menolong nanti di kehidupan akhirat ya. Kemudian di surat Al-Baqarah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khaira radin taqwa wa taquni ya ulil albab. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Tazawwadu itu artinya prepare yourself or supply with. Ya, supply with fa inna khaira radi taqwa. Fa inna khaira, bahwa sebaik-baiknya khaira itu sebaik-baiknya radi, sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa ya. Wattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah para orang-orang yang berakal. People with sense, intinya gitu. Ulil albab, orang bukan cuma sekedar orang beriman, orang-orang yang menggunakan akal warasnya, intinya gitu. Tuh, kemudian kita juga diingatkan tentang hadis dari Imam Hakim yang meriwayatkan dalam Sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, manfaatkanlah 5 hal sebelum 5 hal ya, mungkin udah pernah tahu ya. Jadi masa mudamu sebelum masa tuamu, so your youth before sebelum kita jadi tua gitu ya. Kemudian masa sehat sebelum masa sakit, your wealth before your sickness gitu kan.
Masa kayamu sebelum masa fakirmu, your wealth before your poor, ya. Kemudian masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan juga masa hidupmu sebelum masa matimu. Again, this is about the time management. Nah, makanya berkaitan tentang itu, mungkin kita singgung sedikit tentang time management ya. Bahwa time management is about how we maximizing our time. Maximizing our time for our own benefit atau for our result, intinya gitu ya. Makanya banyak sekali lah konsep yang bagaimana sih kita bisa lebih be more productive so-called in managing our time ya. Jadi untuk bisa managing our time itu paling tidak we need to commit ourselves and we know to prioritizing. Apalagi sekarang zamannya there's a lot of distraction, social media, internet, all those kind of thing gitu ya. Artinya kita harus benar-benar memilah-milah gitu. Let's put what our priority. Ya, orang student prioritinya adalah menyelesaikan masa studi. Maka itu yang paling utama karena selama kita niatkan studi kita sebagai ibadah, insya Allah this is part of the ibadah as well. Let's spend sufficient time for us to study to achieve our objective with the timeline that have been set for us, gitu kan? Which is 1 semester, 2 semester, 3, 4 years, writing everything. So makanya kita harus punya yang namanya timeline. Plan without time is no plan, intinya gitu ya. Oh saya pengen begini, tapi mana timelinenya? Where's your deadline? Where's your due date? For all the plan that you try to achieve. Nah, jadi itu dari simple situ aja, makanya maybe put some list of what we try to achieve and put the date on each of that objective. Ya, without date, without due date is nothing. Ya, just sekedar tulul amal, istilahnya sepanjang angan-angan saja gitu ya. Itu harus kita ini. Dan kemudian nanti kita spread itu within up to the daily basis. Ya, misalkan ada yang ingin achieve masalah financial, achieve masalah spirituality, masalah relationship, masalah quality family time dan sebagainya. It's really put some schedule on that gitu kan. Dari sana akhirnya kita bisa melihat sesuatu yang tadi besar ini menjadi sesuatu yang achievable. Yes, do not put something that you can't achieve, intinya gitu. Put realistic timeline as well kan. Timelinenya kapan, ya objektifnya apa yang kita bisa lakukan, apa yang resource yang kita punya untuk achieve itu yang kita harus perbuat. Nah plan itu juga kita bisa mulai dari mungkin saya pernah ikut kelas yang namanya time master misalnya atau time management master. Itu bisa kita mulai dari benar-benar apa yang kita lakukan when we are waking up ya. Jadi saat kita bangun apa yang kita lakukan. Nah itu bisa kita coba manfaatkan waktu pagi itu. Misalkan ada salah satu yang dibuat ini pertama ada wake up early. Do not wake up late ya. Alhamdulillah kita sebagai orang Islam kita sudah dididik untuk wake up early. Minimal untuk sholat subuh ya kan. Nah, kalau bisa ditambah lagi sholat malam. Ya kan kalau sholat subuh sekarang jam 6 gitu ya. Ya kita bangunnya jangan jam 6 gitu kan, tapi jam 5 lah gitu kan. Atau 5 atau setengah 6 lah. Paling nggak ada waktu kita isi dengan sholat malam sebelum waktu subuh masuk. Dan makanya dikatakan bahwa waktu suhur itu adalah dahsyatnya waktu kita beristighfar. Itu kan waktu-waktu mustajabnya doa ya, mustajabnya. Artinya that's the best time. Dan Allah juga menyampaikan bahwa di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Ya. Nah, turun ke langit dunia itu jangan kita maknakan secara harfiah. Ya, itu ada bahasan lain ya. Kalau di Imam Ghazali bahasan ilmu kalam itu kan ya, bukan turun oleh Allah turun gitu, tapi paling tidak dimaknai dengan yang lain. Karena kita tidak boleh melihat Allah itu seperti kita melihat manusia. Ya. Allah is mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan kita ya. We can't even imagine zatnya Allah gitu ya. Tapi kalau Allah mengatakan Allah turun ke dunia itu artinya that's the best time kita untuk berinteraksi ya. Atau that's the best time where we can reach. Makanya kalau kita bayangkan turun ke langit dunia sepertiga malam. Kalau di Australia, kalau di
Di Indonesia belum dong, ya. Di Arab masih siang dan sebagainya kan. Ya, makanya tidak boleh kita bayangkan seperti konsepnya secara harfiah. Jadi benar-benar itu artinya maknanya adalah that's the time, the best time we could connect to Allah gitu ya. Nah itu wake up early. Kemudian jangan lupa di pagi hari itu mungkin setelah sholat gitu ya. It's a time for us to gratitude our life. Gratitude, the power of gratitude is very very important. Kan Allah mengatakan bersyukurlah kalian maka akan tambah nikmatnya. Gratitude to Allah, at least during the morning. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan aku sehingga aku bisa sholat subuh. Ya kan? Kita bisa sholat itu sebetulnya udah nikmatnya dari Allah. Gak semua orang punya kesempatan itu. Ya kan? Gak semua orang bisa sholat subuh. Entah yang kebangunnya kesiangan atau yang dia harus kerja, yang dari early gitu ya, sehingga sholat pun susah. Dan kita yang alhamdulillah punya kesempatan bisa sholat subuh, apalagi yang berjamaah gitu ya. Itu adalah satu nikmat dari Allah ya. Jadi gratitude, kemudian gratitude bahwa kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa sholat dengan berdiri. Yang sholatnya harus duduk masih bisa sholat duduk. Banyak orang yang tidak bisa sholat ya. Mungkin yang unconscious karena sakit dan sebagainya dia nggak bisa sholat ya. Bahkan dikatakan bahwa satu penyesalan dari orang-orang yang sudah meninggal ya kan dikatakan bahwa dia menyesal karena apa dulu waktu hidupnya untuk orang mukmin ya. Waktu hidupnya dulu dia tidak banyak-banyak melakukan amal kebaikan. Ya, bagi orang yang orang yang bukan mukmin dia menyesal kenapa dulu tidak melakukan kebaikan. Nah inilah kesempatan kita. Jadi pertama ada itu tadi ya bersyukur, banyak-banyak bersyukur, kita ungkapkan dengan bahasa kita, ya Allah terima kasih hari ini aku bisa sholat subuh, mungkin yang di masjid dengan jamaah, yang di rumah dengan keluarga berjamaah juga gitu kan. Dan ya Allah aku terima kasih karena Engkau memberikan kesehatan padaku sehingga aku masih bisa sholat dengan baik, ya, dengan berdiri tanpa harus duduk. Yang sholat dulu masih bisa sholat dengan duduk tanpa harus berbaring intinya gitu ya. Bersyukur. Jadi banyak hal yang harus kita ungkapkan karena that's the way kita showing gratitude to Allah ya. Just say to yourself, itu malah kita bilang ke Allah terima kasih ya Allah. Kemudian juga lalu setelah itu dilanjutkan dengan rutin pagi. Ya, mungkin setelah gratitude ya mungkin yang masih punya waktu sebelum harus kerja baca Al-Quran tadi ya pagi-pagi berapa ayat, berapa lembar atau mungkin yang bisa ngejar 1 juz lebih bagus lagi atau setengah juz, yang penting kan baca. Rutinitas itu harus kita build ya. Jadi supaya kalau bahasa Arab kegiatan itu menjadi fa'il bukan menjadi fi'il. Fi'il itu kan artinya kata kerja ya, fa'il itu adalah pelaku. Kalau masuknya menjadi fi'il itu adalah sesuatu yang kita lakukan yang belum tentu kita lakukan besoknya gitu kan. Sama misalnya menyanyi dengan penyanyi. Menyanyi orang yang melakukan menyanyi ya, tapi setelah itu belum tentu nyanyi lagi. Kalau penyanyi itu sesuatu yang rutin. Jadi sama, jadi jadikanlah kegiatan yang positif itu dari fi'il menjadi fa'il. Dari kata kerja menjadi pelaku, kata pelaku. Jadi kerutinan itu karena apa? Di satu dalil lain dikatakan bahwa sesuatu yang kita lakukan secara rutin tapi satu saat kita tidak bisa melakukan itu, maka akan dihitung oleh Allah sebagai kita juga sudah melakukan itu. Seperti yang sering sholat malam gitu kan. Kemudian satu saat dia berhalangan, oleh Allah tetap dihitung dia sudah melakukan sholat malam juga. Jadi maka jangan tinggalkan rutinitas, intinya rutinitas dalam beribadah. Karena di satu hadis muttafaqul alaih dikatakan bahwa Allah itu lebih suka hambanya itu melakukan amal-amal yang kecil tetapi rutin. Dawam, continue. Small amal, small submission, but continuously. Dawam ya, dawam. Artinya rutinitas. Ketimbang yang besar tuh besoknya udah nggak lagi. Intinya gitu. Jadi build small habit. Itu berkesesuaian dengan konteks yang namanya manajemen self improvement ya, self help kind of activity. Karena di satu riset dikatakan bahwa sesuatu yang kita lakukan every day at least for 21 days, that's become our habit. Jadi kalau kita coba lakukan bagaimana sih kita bisa punya kebiasaan yang bagus,
maka lakukanlah hal itu berulang-ulang at least 21 days. Karena begitu selesai 21 days, kita akan kehilangan kalau kita tidak melakukan, saya belum apa ya gini, oh ya belum ini. Akan jadi kebiasaan yang akan jadi inherent istilahnya, jadi become part of our life. Nah, kenapa itu bukan masalah yang besar, tapi masalah kecil tapi rutin. Dan itu berkesesuaian dengan hadis tadi yang muttafaqun alaih tadi. Allah lebih suka amal yang kecil tetapi rutin, ketimbang yang besar tapi tidak rutin. Ya sama, sholat malam jangan yang kita kejar misalnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat dan sebagainya. At least 2 rakaat aja tiap hari. Witirnya nggak usah 3, 1 aja ya, 2, 1, 2, 1. But we do it every day. That's more meaningful than we just sholat malam 23 rakaat, 20 rakaat dengan 3 witir. Tapi besoknya enggak intinya gitu ya. Nah itu karena kita ingin build itu tadi. So we are become fa'il daripada sekedar fi'il. Jadi become part of our life. Saat kita tidak bisa, tetap akan dihitung sebagai amalan kita. Intinya gitu. Jadi build rutin. Kemudian itu tadi bagi sesuatu yang punya rencana sesuatu, that's the time for us to visualize and affirm our goal. Ya kan? Student kita bayangkan pagi-pagi, wah saya sudah mencapai ini. Jadi bayangkan aja tujuan kita di sana, itu namanya konsep visualization. Bukan dalam arti kita menyelisihi takdir, tapi that's our intention gitu. Karena dengan visualizing our objective, insya Allah all the body will just adjusting to prepare ourselves to achieve that. Intinya gitu ya. Visualizing, jadi yang masih tesis kita bayangkan pagi-pagi, oh saya sudah selesai menulis ini, saya submit, ya kan? Lalu dapat sign off dari pemimpin dan tidak ada correction, no correction gitu, all clean gitu. Harus kita bayangkan gitu. Sehingga nanti saat ya somehow ya itu mungkin semacam sunatullah ya, nanti akhirnya saat kita membuat sesuatu tiba-tiba kita bisa melakukan sesuatu yang the best we could ever made, intinya gitu. Just visualizing. Any other objective tuh gitu kan, bagi sesuatu yang mungkin belum menikah ya, nanti bayangkan ya dapat istri atau suami yang soleh solehah dan sebagainya, punya anak-anak yang insya Allah juga anak soleh solehah ya. Terus ya kemudian berkaitan dengan kesehatan ya, build satu habit yang baik. Ada yang mengatakan ini juga ada yang mengatakan bahwa pagi-pagi itu minum water gitu ya dengan salt and lime. Saltnya yang tentunya garam Himalayan itu ya, katanya Himalayan sama lime. Itu saya pernah juga baca ada dari presentasi bahwa itu cleansing our metabolism. Jadi segala kotoran itu akan dibuang lah, sehingga benda-benda yang negatif yang jadi sampah dalam tubuh kita paling tidak bisa dikeluarkan. Sehingga benar-benar kita jadi energinya kan nambah lagi ya. Kemudian ya yang pagi-pagi masih bisa exercise. Yang suka tai chi bisa tai chi, yang suka meditation jangan selalu dikaitkan dengan religion. Meditation is just more for us to put solemn in our mind, intinya gitu ya. Energize the day ya. Kemudian ya exercise yang bisa pagi jalan kaki keliling misalkan, atau jogging ya selama waktunya itu memungkinkan. Terus ya kemudian dengarkan banyak sekarang channel-channel YouTube ceramah-ceramah pagi juga bisa kita lakukan. Yang paling tidak untuk uplifting our energy, ya kan? Listen to those gitu. Oh ya, jadikan penyemangat, motivate our day gitu kan. Terus setelah itu ya fokus pada aktivitas yang kita bisa fokuskan. Ya. Dan biasanya aktivitas yang kita fokuskan ada beberapa kategori ya, misalnya sifatnya personal. Ya seperti tadi ya, exercise dan sebagainya, atau social networking. Social networking bukan berarti always negatif, there's always some aspect of positive. Dan manfaatkanlah itu ya. Kemudian juga yang business or employment ya, prepare your day, prepare your meeting for the day ya, prepare your assignment for today gitu kan. Dan kemudian itu ya family and relationship, yang punya anak-anak kecil. Bapak-bapak jangan rela itu ibu-ibu aja untuk menyiapkan anaknya sekolah misalkan ya. Kita punya waktu dah, nanti yang mandikan ayah atau bapak. Gitu. Mempersiapkan mereka, prepare the lunch. So I think it's more like a collaboration between husband and wife, prepare the kid for the school, this kind of thing ya. Jangan kita segregate secara kaku, karena tidak semua
ibu-ibu punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan itu semua, maka kita sebagai bapak juga harus contribute, helping gitu kan, in our day to day. Dan kalau di rumah saya tugasnya laundry. Wah udah numpuk nih, udah saya mulai nyisui dan sebagainya, saya jemur pakaian dan sebagainya. Jadi ya kita contribute bahwa apa, jangan membatasi diri hanya urusan soal yang urusan dunia apa namanya, apa, perdamaian dunia saja, ngomong politik dan sebagainya, tapi kerjaan rumah juga harus kita contribute, bantu istri kita ya, karena istri kita pun juga punya keterbatasan waktu, dan yang paling penting adalah emotional apa namanya, relationship ya, soothing our wife when she feel apa namanya, insecure about something gitu kan, we should those will be there for our family, anak dan sebagainya. Kemudian masa personal development juga, bagi yang ingin public speaking, then maybe the time for us to prepare on that one ya, ingin bisa public speaking, doing apa namanya, buka channel YouTube probably dan sebagainya. Dan yang paling penting ya spiritual and service ya, spiritual apa yang kita harus bangun, dan service yaitu dari sholat dan sebagainya. Jadi mungkin itu sekilas saja ya, itu yang saya dapat dari kebetulan kelas yang saya ikuti. Kemudian nanti harus dilanjutkan dengan scheduling for the day ya, apalagi kalau yang waktunya terbatas, kayaknya waktu tuh kayaknya habis aja, kita pengen 48 hour per day lah gitu ya. It's not about the length of the time, it's about we put the priority of that gitu kan. We really putting the priority. Sama kayak ada simulasinya, ada satu bak kaca misalkan ya, kita harus masukkan batu, kerikil, pasir, sama air. Mana yang harus kita masukkan dulu gitu kan. Kalau kita masukkan yang air dulu, kemudian pasir, salah priority, akhirnya batu itu yang besar itu tidak akan masuk ke kotak itu. Tapi kalau kita balik, kita put the bigger stone first, then put the smaller stone on top of that, kemudian put the sand and put the water, within that place you could gather all of them. Something doesn't make sense gitu. Kenapa kalau gini tidak cukup kali balik kita bisa cukup? Ya it's but the priority. Jadi artinya bahwa put hal-hal yang paling penting dulu. Ada yang namanya 4 quadrant ya. Kita pernah dengar ya 4 quadrant, from the important and for the urgency. Focus something that apa namanya, important but not urgent, itu artinya something that we can plan. Ya, ada juga yang important but urgent is something that we need to manage properly, better gitu ya. And avoiding something that's not important and not urgent, itu something that kita bisa ignore. Sehingga saat kita buang ini, paling tidak waktu itu akan cukup semua tercakup ya. Ya, jadi itulah. Jadi it's just another trick. It's not about, it's just about apa namanya ya, manajemen ya. Kalau yang sering baca apa self improvement dan sebagainya, that's way we manage the life. Dan kembali lagi, waktu kita terbatas, maka manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya dengan objektif yang lebih baik lagi. Ya itulah summary-nya, mudah-mudahan jadi something to take away to home gitu ya, dan sesuatu yang kita bisa jadi pengingat buat diri kita dari bahasan dari hadis yang ke-40 tadi. Mungkin itu saja karena sudah 8:30. Sebenarnya masih banyak yang kita bisa explore tadi berkaitan dengan time management, how we productively manage the time dan sebagainya tadi. Waktu kita terbatas, mungkin insya Allah di kesempatan yang lain. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab Pak? Silakan kalau ada. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Satu dari bapak-bapak, satu dari ibu-ibu. Salah lancar ya. Gak ada Pak Ustadz nih. Amin. Ya udah. Terima kasih Pak Ustadz Widodo atas tausiahnya pada pagi hari ini. Jadi alhamdulillah kita sudah mengikuti tausiah dari Pak Ustadz Widodo, kegiatan rutin yang kita selalu laksanakan di pagi hari ini. Jadi menyampaikan bahwa kita akan terus ya melaksanakan kegiatan setelah subuhan ini, dan ini merupakan programnya takmir kita nih. Sudah hadir juga Pak Padi. Jadi makasih Pak Widodo tadi mengenai time managementnya ya, bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara gitu ya, kehidupan kita nanti adalah yang abadi, adalah di akhirat gitu. Dan saya tadi coba
mengkalkulasi gitu ya bahwa satu hari di akhirat itu kan sama dengan 1000 tahun di dunia ya Pak. Keterangannya seperti itu ya. Jadi kalau kita hitung sebenarnya waktu kalau umur kita 63 tahun, hitungan-hitungannya menurut waktu akhirat hanya 63 dikali 0,024 berarti 1,5 jam di akhirat gitu Pak Ustaz. Jadi kalau kita umurnya 63 tahun itu sebenarnya hanya 1,5 jam kita di akhirat. Sehingga waktu kita tuh sebenarnya apa nih ya? Padahal kehidupan kita nanti adalah di akhirat. Dan waktu kita meninggal nanti kita akan masuk ke alam barzakh, dan di situ sebenarnya ada hitungannya lagi bahwa satu hari di alam barzakh itu sama dengan 50.000 tahun di bumi. Itu yang ada catatan di sini. Cuman pasti berbeda gitu ya, karena pada saat kita di alam barzakh nanti sudah nggak ada dimensi waktu, nggak ada dimensi ruang, kita nggak ada siang malam, nggak ada luas, nggak ada sempit, kita nggak tahu seperti apa gitu ya. Makanya kita maksimalkan, manfaatkan kehidupan kita ini juga sebagai peringatan buat kita sendiri ya, juga peringatan buat sama-sama teman kita semua. Terakhir, sesuai dengan yang disampaikan Pak Widodo, kita juga ingin memaksimalkan kegiatan di Masjid Westol ini. Selain kegiatan hari Minggu, mudah-mudahan juga di hari biasa jika ada yang ingin memanfaatkan kegiatan ya lainnya di Masjid Westol ini, misalnya kita membuat library ya di sini ya. Tapi library itu bukan library seperti ini, tapi advanced library lah misalnya gitu ya. Mungkin nanti ada yang punya ide kita bangun seperti apa ya. Kemudian kita juga daripada kita nongkrong di kafe-kafe misalnya ya, kita bikin nongkrong di sini misalnya. Banyaklah kegiatan yang kita bisa pindahkan ke Masjid Westol ini. Tujuannya adalah supaya kita bisa silaturahmi, kita bisa saling mengingatkan bersama gitu ya. Kemudian kita juga bisa memaksimalkan kita berada di Australia ini tentunya tidak sama seperti di Indonesia gitu ya. Kita keluar sedikit, kita ketemu dengan orang lain yang mungkin tidak seperti negara kita yang mudah untuk kita saling bisa ngobrol, berbicara dan sebagainya. Kita hidup di sini seperti istilahnya ya masing-masing gitu. Nah biasanya untuk hal-hal seperti itu kan sangat membuat kita menjadi lupa gitu ya. Tapi dengan adanya Masjid Westol ini mudah-mudahan silaturahmi itu bisa menjaga untuk bisa saling mengingatkan. Mungkin demikian dari saya, waktunya sudah habis. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang seperti biasa sudah ibu-ibu dan bapak-bapak ya pastilah di sini rata-rata bapak-bapak juga masak juga ya. Jadi yang sudah menyiapkan untuk makan pagi di acara hari Minggu ini, mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Kita tutup majelis kita hari ini dengan membaca surah Kafaratul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.